kita harus mengerti bahwa apapun resource-nya kita harus hargai, itu memang karunia dari yang di atas. Hai guys, di video kali ini saya ingin membicarakan tentang resource. Ya, resource kalau di industri saya di dunia 3D, resource itu lebih ke arah komputer dan software. Ya, SDM juga termasuk resource, tapi untuk yang freelance biasanya mulainya dari sebuah komputer dan software. Kita nggak usah ngomong software dulu, kita ngomong komputernya dulu, hardware. Ya, jadi resource ini selalu jadi masalah di industri ini karena banyak 3D artist mengatakan, aduh, komputer saya, laptop saya masih laptop kentang. Saya juga nggak tahu metriknya apa, kenapa kok dibilang kentang ya, nggak tahu itu i3, i5 atau i7, saya nggak tahu. Jadi kenapa kok sampai dibilang kentang? Sekali lagi metriknya nggak ada. Cuman baik lagi dia cuman yang pesimis aja. Nah, kebanyakan generasi 3D artis yang sekarang ini yang muda-muda, mereka tahunya dengan komputer yang kenceng-kenceng nih. Kok bilang komputernya kentang pakai i5 ya kan? Kalau i5 itu kotaknya masih lumayan banyak, tapi kita sendiri seperti saya sama Pak Evan dulu mulainya malah pada saat Pentium 4, kotak cuma satu, ya kan? i3 aja lebih kenceng daripada Pentium 4. Seperti itu, kotaknya lebih banyak. Kita ini kotaknya cuma satu, jalan satu begini aja lamanya bukan main. Seperti itu. Tapi kenapa kok pada saat itu kita benar-benar telaten ya untuk nungguin sampai renderannya jadi, bahkan kita harus nungguin sampai 24 jam, kadang 48 jam. Seperti itu. Ya, buktinya komputernya nggak sampai meleduk tuh. Jadi kalau kelihatan banyak 3D artist di grup-grup itu yang mengatakan komputernya meleduk, kenyataannya nggak meleduk. Kita pakai Pentium 4 yang nggak meleduk. Jadi nggak perlu over ya kalau ngomong seperti itu. Jadi itu malah nanti mengecilkan diri kita gitu. Yang penting kita harus mengerti bahwa apapun resource-nya kita harus hargai, itu memang karunia dari yang di atas. Gunakan sebaik-baiknya. Kalau memang akhirnya rusak ya sudah. Yang penting kita harus gunakan sebaik-baiknya, kemudian kita berusaha cari uang lagi supaya kita bisa beli resource yang baru. Kalau yang ini rusak ya sudah, ini memang jalannya memang seperti itu. Jadi misalkan kita punya i5 ya, i5 ini kemudian pada akhirnya rusak, tapi dia kan sudah menghasilkan uang untuk memberikan kita i7 atau i9 seperti itu, atau Ryzen misalkan. Jadi kita harus mengerti ini namanya batu loncatan. Ya, apapun resource-nya, ya, jadi harus dihargai. Kemudian pada saat itu setelah kita pakai Pentium 4, kita cuma ada Core Duo, kotaknya cuma 2, seperti itu. Jadi, bukan masalah hardware-nya, bukan masalah resource-nya Anda punya atau tidak punya, ya. Jadi yang penting adalah why-nya kalian ada di industri ini. Seberapa besar kalian ingin maju di industri ini. Kita bicara Pak Evan dulu. Pak Evan itu dulu keluarganya juga bangkrut. Sama-sama saya keluarga saya bangkrut, dia juga bangkrut pada saat itu. Nah, keluarganya dia bangkrut karena kena flu burung. Ya, semua ternak orang tuanya itu ternak ayam kalau tidak salah, itu mati semua. Jadi otomatis bangkrut, udah uangnya udah di sana semua, ya kan? Tapi karena saking dia benar-benar ingin membantu mamanya untuk memvisualisasikan desain arsitekturalnya, dia belajar, ya kan? Dia belajar untuk membuat 3D visual. Dan kamu tahu belajarnya dia dari mana? Dia nggak punya komputer, dia pinjam. Dia belajar di rumah temennya, ya, di kos-kosan temennya. Kemudian dia belajar, kemudian dia ketemu sama ini, kalau tidak salah di forum dia akhirnya ketemu sama seorang master yang dianggap master ya, kita manggilnya Masta ya, nama nickname-nya Rindra San, nama aslinya Hari Rindra. Kemudian dia banyak belajar sama Mas Hari ini. Nah, ini bagusnya komunitas ya, dengan adanya komunitas ini kita bisa saling support. Nah, Mas Hari ini selalu
Mas Rindra ini selalu mensupport dia untuk terus keep going seperti itu. Nah, akhirnya dia jadi 3D artist yang punya kualitas seperti itu. Kualitasnya bukan cuma kualitas renderannya bagus, tapi mentalnya juga bagus. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kalian melihat video ini dan beranggapan wah bakal dibicarakan software atau akan dibicarakan software atau hardware-nya yang paling mutakhir, sorry to say, this video is not for you. Karena hardware, kalau saya bikin video kali ini mengatakan hardware-nya ini nggak sampai 2 bulan lagi keluar hardware baru, seperti itu. Jadi nggak ada gunanya. Kayak lagi kita pun di 2G komputernya Dual Xeon, tapi udah cukup ketinggalan zaman. Kita belinya udah sekitar 5-6 tahun yang lalu. Semua orang pakai Threadripper, pakai Ryzen, kita masih Dual Xeon. Mau dibilang kalah cepat ya kalah cepat, tapi itu resource yang kita punya sekarang, ya kita harus hargai. Ya kita akan pakai sambil nanti kita upgrade pelan-pelan. Seperti itu. Kalau sampai ini rusak ya sudah, itu memang batu loncatannya. Ya kan, semua itu sudah diperhitungkan secara bisnis. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau bicara software, ya kalau memang ingin mulai dengan software yang gratisan dulu, kita bisa mulai dengan Blender, seperti itu. Nah, secara bertahap, kemungkinan kalau Anda mau berkembang menggunakan 3D Max, bisa, ya, sampai nanti mendapatkan uang, kemudian Anda mulai bisa beli softwarenya 3D Max. Seperti itu. Tapi, baik lagi, it's all about how we appreciate what we have. Semua itu karunianya yang dari yang di atas. Itu harus kita gunakan baik-baik dan kita syukuri. Jangan terus mengeluh. Ya, oke. Kira-kira resource apa yang paling berharga buat Anda? Tolong komen di bawah ini. Oke, bye-bye and see you on the next video.